hewan ternak di Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi. Komplotan pencuri membawa kabur dua korban mengejar mobil atau sepeda motor. Aksi pencuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak atau bahan yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Pengambilan foto atau merekam di ruang sidang seizin majelis hakim atau hakim. 10. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP. 11. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana berikut ayat 3, bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktek sidang pengadilan dengan nomor perkara 4 Fit B 2022 dengan nama terdakwa Yusuf Halim, Senin 1 Agustus 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum memasuki ruang persidangan. Tunggu. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan pengadilan SMK Negeri Karangpucung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 4 pidana B 2022 atas nama terdakwa Yusuf Halim dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama terdakwa siapa? Yusuf Halim. Tempat tanggal lahir? Cilacap 16 April 2000. Kewarganegaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Guru. Jenis kelamin? Laki-laki. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi pengacara saudara? Didampingi yang mulia. Pengacara terdakwa, apakah saudara membawa surat kuasa hukum terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda? Membawanya yang mulia. Bisa ditunjukkan? Bisa. Saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sampai saat ini pernah ditahan atau belum? Sudah pernah. Dari kapan Anda ditahan? Dari bulan Mei. Tanggal berapa? Dari tanggal 20. Sampai saat ini Anda masih ditahan? Masih. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Sebelum itu, terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah siap mendengarkan dakwaannya? Sudah siap. Kalau begitu, silakan untuk penuntut umum bisa membaca dakwaannya. Terima kasih. Identitas terdakwa Yusuf Halim. Tempat tanggal
lahir Cilacap 16 April 2000, usia 22 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Desa Ciporos, Kecamatan Rangkucung, Cilacap. Agama Islam. Pekerjaan buruh. Bahwa terdakwa Yusuf Halim pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat Jalan Gang 1325A RT 04 RW 18 Desa Ciporos, Kecamatan Rangkucung, Kabupaten Cilacap, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Cilacap, telah mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud menguasai barang sepenuhnya dengan melawan hukum perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Yusuf Halim hendak pergi berjalan menggunakan sepeda motor merek Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi G3487 MA ke arah Cilacap. Bahwa selanjutnya terdakwa Yusuf Halim sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di teras rumah saksi Yusuf Ali yang beralamatkan Jalan Jawa Gang 13 nomor 25 RT 04 RW 18 Desa Ciporos, Kecamatan Rangkucung, Kota Cilacap. Melihat 6 ekor burung yang tergantung di teras rumah tersebut, kemudian terdakwa menerbitkan motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi G3487 MA, lalu memarkirkan motornya di pinggir jalan raya. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil melihat situasi sekitar. Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah yang ada 6 burung. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 ekor burung berajangan beserta sangkatnya warna putih yang terbuat dari besi tergantung di teras rumah terdakwa, lalu membawa 1 ekor burung dengan menggunakan tangan kanan menuju ke sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor dan terdakwa membawa menggunakan tangan kiri ke warung dekat rumah saksi Yusuf Ali. Lalu terdakwa menyalakan motornya kembali untuk pulang ke rumahnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.50 WIB saksi Yusuf Ali yang mengetahui burung miliknya telah hilang, lalu yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Yusuf Ali, dan saksi melihat ada seorang yang membawa burung seperti yang Yusuf Halim miliki. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 ekor burung beserta sangkanya untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian materi kurang lebih sebesar 5 juta rupiah. Perbuatan terdakwa bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 2 KUHP sehingga yang mulia. Sekian yang mulia. Terima kasih penuntut umum. Terdakwa apakah sudah siap mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Untuk pengajuan eksepsi, saya serahkan ke penasihat hukum saja. Baik, untuk penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi? Tidak yang mulia. Karena tidak mengajukan eksepsi, sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi untuk penuntut umum. Apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Siap yang mulia. Saksi apakah dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Sudah siap memberikan kesaksiannya? Siap yang mulia. Untuk saksi saya akan bertanya identitas Anda terlebih dahulu. Nama Anda siapa? Yusuf Ali.
dengan alamat Jalan Raya Cibolos. pekerjaan Guru di sini sebagai saksi apa? sebagai saksi korban Untuk saksi agamanya apa? Islam. Ada hubungan keluarga tidak dengan terdakwa saksi? Tidak ada yang mulia. Ada hubungan pekerjaan tidak dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Berarti sudah siap untuk memberikan kesaksiannya Siapa yang mulia? dan sudah siap untuk disumpah. Siapa yang mulia? Untuk penugas panitia bisa mempersiapkan diri. Silakan untuk saksi bisa berdiri. Untuk disumpah, untuk hakim anggota bisa menyumpah saksi. Baik, terima kasih. Untuk saksi, mohon dengarkan dan tirukan apa yang saya katakan. Walai saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya cukup. daripada yang sebenarnya itu. Oke. Untuk penugas panitia bisa kembali ke tempatnya dan para saksi bisa duduk kembali. Saksi, kapan terakhir kali saksi melihat burung peliharaannya telah dicuri? Pada malam hari pada pukul jam 2.40 Di mana itu lokasinya? di depan rumah Di mana itu? di Jalan Cibolos. Selain dari korban, apakah ada saksi lain yang melihat kejadian waktu pencurian? Tidak ada. Untuk hakim anggota 1, silakan untuk bertanya kepada saksi. Saksi, pada jam berapa Anda melihat kronologi tersebut? Untuk kronologi yang pastinya saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri, mampir di warung dan tersebutlah pada saat itu saya sedang mengopi di sebelah untuk kronologi untuk mendetailnya. Memang saya tidak melihat secara langsung. Pada saat jam berapa? Pada saat malam hari jam 23.50. Terus apa yang dilakukan oleh terdakwa? Pada waktu itu terdakwa menghampiri warung dengan membawa burung beserta sangkarnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Lalu terdakwa menanyakan ke saya kalau warungnya telah tidak, dan posisi itu warung sudah tutup dan saya kebetulan sendiri di warung itu karena teman-teman. Saya sudah pada pulang, namun sebenarnya saya juga kurang tahu kalau burung tersebut adalah milik korban. Baik, terima kasih sudah yang mulia. Untuk terdakwa, apakah yang sudah disampaikan saksi benar dan ada yang atau ada yang salah? Benar yang mulia. Berarti tidak ada kesalahan. Tidak ada. Untuk penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan atau tidak untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada saksi, apakah sebelumnya Anda tahu siapa yang mencuri burung Anda? Tidak tahu. Berapa ekor yang diambil oleh terdakwa? 1 ekor. Dan apa jenis burung tersebut? Jenis burung beranjakan. Baik, terima kasih yang mulia. Oke. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada yang mulia. Kalau tidak ada, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan untuk penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu, untuk saksi terima kasih sudah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Apabila ada yang dibutuhkan, bisa untuk dipanggil kembali. Untuk para saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Karena tidak ada, kalau begitu acara selanjutnya yaitu pemeriksaan terdakwa. Untuk hakim anggota 1 bisa mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik yang mulia. Terdakwa Alim, kapan Anda mengambil burung tersebut? Jam 23.30 sekitar jam segitu yang mulia. Barang apa yang Anda ambil? 1 ekor burung beranjakan beserta sangkarnya berwarna putih. Apakah Anda tahu siapa pemilik burung tersebut? Tidak tahu yang mulia.
Apakah Anda tahu perbuatan Anda melawan hukum? Tahu yang mulia. Baik, cukup itu yang mulia. Untuk terdakwa, bagaimana kronologi kejadian pertama? Apakah Anda sudah biasa bermain di sekitar rumah korban atau baru pertama kali? Saya baru pertama kali yang mulia. Ada tujuan apa atau ada alasan apa Anda sana? Saya hanya ingin main yang mulia dan tidak ada tujuan untuk mencuri. Kemudian mengapa Anda melakukan tindakan pencurian? Yang pertama karena ada ekonomi, yang kedua karena ada kesempatan, dan yang ketiga karena saya tahu burung itu harganya mahal. Maka dari itu saya ambil yang mulia. Untuk penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah terdakwa menyesal kejadian tersebut? Menyesal. Bagaimana kronologi kejadian tersebut? Kronologinya sekitar jam 19.00 saya keluar dari rumah dari desa Ciporos menuju kota Parangkucung dengan menggunakan motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi J3487 MH ke arah kota Parangkucung tanpa ada tujuan sama sekali. Kemudian setelah sampai di tempat kejadian, saya melihat 6 ekor burung yang salah satunya itu burung beranjangan yang saya kira-kira itu harganya mahal. Kemudian saya berhenti di pinggir jalan. Di pinggir jalan kemudian memarkirkan motor saya dan mengambil burung tersebut. Seperti itu. Cukup yang mulia. Baik, untuk penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap untuk dibacakan? Siap yang mulia. Kalau begitu silakan untuk penuntut umum bisa membacakan tuntutannya. Terdakwa Yusuf Halim, tempat tanggal lahir Cilacap, umur 22 tahun, tanggal lahir 16 April tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ciporos, Kecamatan Parangkucung, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Agama Islam, kerjaan buruh, pendidikan SMK, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa terdakwa telah mengambil burung milik orang lain di teras rumahnya yang beralamat di Jalan Jawa Gang 18 nomor 25 A RT 4 RW 18 Desa Ciporos, Cilacap Barat, Kota Cilacap, sekitar pukul 23.30 WIB. Terdakwa hanya sendiri bahwa barangnya yang terdakwa ambil yaitu berupa 1 ekor burung beranjangan dengan sangkarnya, bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik burung tersebut, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada niat, hanya saja ada kesempatan dan pada saat itu sedang membutuhkan uang. Barang bukti yang ada 1 ekor burung beranjangan dengan sangkarnya, 1 unit sepeda motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi J3487 MA. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dengan demikian, barang bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk sebagai mana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP, menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa tindak pidana pencurian sebagai diatur dalam pasal 362 KUHP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusuf Halim dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan, dikurangkan selama terdapat dalam masa pertahanan, dan memerintahkan agar terdakwa 4 ditahan
Demikian surat tuntutan ini kami serahkan ke majelis hakim. Baik, terima kasih untuk penuntut umum. Apakah ada tambahan dari hakim anggota 2? Baik, tidak ada yang mulia. Kalau tidak ada, saya akan membacakan keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Yusuf Halim pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan